Halo pengguna Daikin, kali ini saya akan memaparkan beberapa isu yang diterima oleh kita mengenai pemasangan multi-S. Yang pertama yaitu kesalahan atau kebocoran yang terjadi di sambungan flaring. Yang kedua, kesalahan pada saat kita memasang kabel komunikasi atau crossing. Yang ketiga, pada saat kita menyalakan unit atau test operation. Kita akan melakukan proses flaring. Langkah pertama yaitu kita akan menjelaskan alat satu persatu yang dibutuhkan untuk flaring, yaitu ini namanya flaring tools, alat untuk membuat flaring. Yang kedua, ini adalah rimmer dan kikir. Sini rimmer, ini kikir, untuk merimmer pipa dan untuk menghaluskan ujung pipa. Selanjutnya, ini adalah cutter pipe untuk memotong pipa refrigeran. Yang terakhir, ini adalah flare size untuk mengukur hasil flaringan. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat flaring. Langkah yang pertama, nut kita masukkan ke dalam pipa. Lalu ujung pipa kita rimmer dulu. Posisi rimmer pipa harus menuju ke bawah supaya hasil rimmeran atau gram tidak masuk ke dalam. Setelah di rimmer, kita dikikir. Proses kikir. Kita lihat kondisinya pipanya, kondisi pipanya. Ketika sudah oke, baru kita lakukan proses flaring. Yang pertama, ini contoh pipa ukuran 3/8 inci. Kita masukkan ke flaring tools ukuran 3/8 inci. Pastikan ujung pipa dengan bodi itu rata. Lalu kita geserkan dan klem atau kunci. Selanjutnya kita putar. Kita putar sampai menunjukkan bunyi klik. Flaring sudah selesai. Lalu kita putar lagi, balikan ke asal. Buka klemnya. Geser. Flaring sudah selesai. Sebelum itu kita ukur dulu apakah sudah pas dengan ukurannya apa belum. Di flare size ini terdiri beberapa ukuran, ya. Ini 3/8 inci, kita ukurkan ke ukuran 3/8 inci. Kita masukkan. Oke. Ketika diukur sudah masuk, berarti ukuran flaringnya sudah oke. Dan kita lihat hasil flaringannya sudah bagus atau tidak. Di sini terlihat ada beberapa goresan, penyok. Nah, itu yang akan menyebabkan bocor. Oke, selanjutnya kita akan memasang hasil pipa yang sudah di flaring ke unit outdoor. Langkah pertama, kita masukkan ujung flaringan ke nepelnya sampai kelihatan lurus. Lalu kita putarkan murnya. Sudah kuat dengan tangan, kita kencangkan dengan alat. Kita pakai dua alat. Yang pertama, ini adalah kunci torsi. Yang kedua, ini untuk pegangan atau untuk menahan. Kita gunakan kunci Inggris atau kunci pas untuk menahan dan kunci torsi untuk mengencangkan. Di kunci torsi tertera arah panah, yaitu cukup untuk mengencangkan saja. Kita putar perlahan sampai bunyi klik. Oke, pengencangan pipa sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa kesalahan yang terjadi
pada saat pemasangan multi-S, yaitu kabel kontrol. Kabel kontrol di multi-S itu terjadi kesalahan crossing, artinya kabel kontrol tidak sesuai dengan pipa, sesuai dengan ruangannya. Sebagai contoh, di sini terdapat pipa untuk ke ruangan A dan ini pipa untuk ke ruangan B. Kesalahan yang terjadi yaitu kabel kontrol di ruangan A malah dipasang di ruangan B, atau kita sebut dengan crossing. Nah, ini sering terjadi kesalahan di lapangan. Antisipasi supaya tidak terjadi crossing, yaitu kita lakukan marking. Jadi, kabel kontrol kita solasi bersama dengan pipa. Lalu kita namakan atau marking, misalkan di sini ruangan A dan di sini ruangan B. Oke, lalu kita ikat supaya tidak terjadi tertukar. Selanjutnya, bagaimana cara memasang kabel kontrol di unit multi-S? Yang pertama, kabel kontrol di ruangan A kita pasangkan ke ruangan A. Dan juga untuk pipa di ruangan A sudah ada marking room A di unit outdoor-nya. Selanjutnya, kabel kontrol ruangan B kita pasangkan ke room B yang berada di outdoor, dan juga pipa di ruangan B sudah ada marking di outdoor ruangan B. Nah, jadi tidak terjadi crossing. Sekian untuk penjelasan pemasangan multi-S. Saya ucapkan terima kasih. Perfecting the air, Daikin.